Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Guru Bekan Staik semester 4 yang mengikuti mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Alhamdulillah, pertemuan kita yang keempat. Kali ini kita akan bahas tentang Bani Umayyah, dinasti Bani Umayyah atau kekhalifahan Bani Umayyah. Bani Umayyah atau kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Jadi dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan Damaskus atau Syria sebagai pusat pemerintahannya. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdus Syams, kakek buyut dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi kakek buyut dari Muawiyah bin Abu Sufyan, nama Umayyah, dan dijadikan nama dinasti disebut dinasti Bani Umayyah, keturunan dari Umayyah. Mempunyai cucu buyut yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri dari dinasti Bani Umayyah. Sistem pemerintahannya monarki berbentuk kekhalifahan. Sejarah berdirinya Bani Umayyah. Berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Konflik semenjak wafatnya Utsman bin Affan dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian konflik Hasan Hussein dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Terbunuhnya Imam Husain di Karbala. Perjanjian Madain. Perjanjian Madain agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak, agar pajak tanah negeri Ahwas diberikan kepada Hasan setiap tahun. Muawiyah harus bayar Husain sebesar 2 juta dirham. Pemilihan atau pengangkatan khalifah selanjutnya harus diserahkan kembali kepada musyawarah kaum muslimin. Perjalanan sejarah kekhalifahan masa Muawiyah. Ibu kota pemerintahan Islam dipindah dari Madinah ke Damaskus. Kemudian melakukan ekspansi ke Tunisia dan Kabul. Juga serangan ke Konstantinopel. Setelah Muawiyah wafat, digantikan oleh putranya yaitu Abdul Malik. Pada masa-masa selanjutnya ekspansi terus dilakukan hingga berhasil menguasai Afrika Utara dan sampai ke Gibraltar. Ini wilayah dari Umayyah, dinasti Umayyah yang berwarna hijau, imperiumnya. Kita lihat di Damaskus ini, Damaskus, kemudian ke utara, ke barat, ke timur itu sampai ke Maroko, kemudian nyebrang ke Spanyol atau Andalusia. Ini kekuasaannya dinasti Abbas Umayyah sangat luas. Jadi Afrika Utara, kemudian daerah Arab. Ini silsilahnya, kenapa dinamakan Bani Umayyah? Nah, ini karena pendirinya Muawiyah ini adalah putra dari Abu Sufyan, kepala suku di Mekah. Abu Sufyan putranya Harb, dan Harb ini putranya Umayyah.
pendirinya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan dari 661 sampai 680. Setelah Muawiyah, yang kedua adalah Yazid, yang ketiga Muawiyah II, yang keempat Marwan, yang kelima Abdul Malik, yang keenam Al-Walid, yang ketujuh Sulaiman, yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz, dan selanjutnya. Kebudayaan seni arsitektur di Masjid Damaskus di Syria, juga Masjid Cordoba. Masjid Cordoba itu ada di Andalusia atau Spanyol. Jadi kekuasaan pertama itu ada di Damaskus. Kemudian setelah runtuhnya Damaskus, kemudian di Cordoba atau Spanyol. Dalam bidang ilmu pengetahuan, perkembangan di bidang ilmu kedokteran, ilmu pasti, filsafat, astronomi, geografi, sejarah bahasa, dan sebagainya. Kota-kota pusat pengembangan Imlek di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordoba, dan Granada. Pembentukan dinas pos, mencetak mata uang, melakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, membangun infrastruktur panti-panti untuk orang cacat, jalan raya, pabrik-pabrik, gudang, dan pemerintahan dan masjid-masjid. Kemunduran Bani Umayyah, faktor yang menyebabkan runtuhnya Bani Umayyah. Pergantian khalifah mengalami penyelewengan dari sistem musyawarah Islam diganti dengan sistem monarki atau kerajaan. Latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak lepas dari konflik politik yang terjadi di masa Ali. Adanya pertentangan antara suku Arabia Utara, Bani Qais, dan Arabia Selatan, Bani Kalb, yang makin meruncing, menyalahi perjanjian Madain antara Muawiyah dan Hasan bin Ali. Pengangkatan putra mahkota lebih dari satu, pemerintah yang korup, boros, dan bermewah-mewah di kalangan istana, memecat dan mengganti orang-orang dalam jabatan dengan orang-orang yang disukai saja, padahal pengganti itu tidak ahli. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan agama sehingga menimbulkan pergolakan dari golongan agama. Munculnya kesukaan baru yang ditopang oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib, kuasa dinasti Bani Abbasiyah. Jadi gak lepas juga munculnya dinasti Abbasiyah ini juga meruntuhkan dinasti Umayyah. Khalifah Bani Umayyah yang terkenal di Muawiyah bin Abi Sufyan, pendirinya Yazid bin Muawiyah tahun 60 sampai 64, Muawiyah II bin Yazid, Marwan bin Hakim, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik. Yang ke-8 Umar bin Abdul Aziz, ini sangat terkenal, bahkan dijuluki Khalifah yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Yazid bin Abdul Malik, Hisam bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, Marwan bin Muhammad. Khalifah Bani Umayyah